Horas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita pada pagi hari ini, renungan harian buat kita memberi kekuatan dan semangat menjalani hari ini, tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara, tidak semua orang bisa menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Tugas hamba Tuhan adalah melayani Tuhan. Yesaya 42 ayat 1 ini adalah merupakan bagian dari nyanyian hamba Tuhan. Bagaimana seseorang bisa menjadi hamba Tuhan? Semua bergantung pada Tuhan. Tuhanlah yang memilih dan menentukan siapa yang Dia pilih menjadi hambanya, bukan manusia. Dan bila Tuhan telah memilih seseorang untuk menjadi hambanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya atau menolaknya. Ketika Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Musa beberapa kali menolak pilihan dan suruhan Tuhan. Tetapi akhirnya kehendak Tuhan jugalah yang terjadi. Demikian juga Yunus. Yunus menolak suruhan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus lalu melarikan diri. Tetapi akhirnya kehendak Tuhan jugalah yang harus terjadi. Setelah ditelan ikan paus selama 3 hari 3 malam, akhirnya Yunus pergi juga ke Niniwe. Hamba Tuhan yang di Yesaya 42 ayat 1 ini adalah hamba Tuhan yang patuh, tulus, dan setia melayani Tuhan. Hamba itu dipilih dan diutus Tuhan untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum yang sudah dan akan diberitakan, disampaikan adalah hukum yang mengatur sikap dan perilaku bangsa-bangsa terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Dan hamba Tuhan itu juga diperlengkapi oleh kuasa Roh Allah, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, saudara, siapakah hamba Tuhan yang dimaksud oleh Yesaya 42 ayat 1 ini? Bila kita tarik ke perjanjian baru, maka Yesus adalah satu-satunya gambaran yang paling tepat dari apa yang diungkapkan oleh ayat ini. Yesus adalah hamba Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Allah mengutus Tuhan Yesus ke tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan manusia. Bahkan dengan kasih-Nya yang begitu besar, Yesus bukan hanya datang di tengah-tengah manusia, tapi Yesus juga berkorban. Ia mati disalib dan bangkit kembali untuk menyelamatkan manusia. Hukum kasih, hukum Tuhan, itulah yang Yesus nyatakan. Bukan hanya Yesus perintahkan dan nyatakan, tapi Yesus juga melaksanakannya. Yesus mati disalib dan bangkit kembali, itu adalah wujud nyata dari kasih-Nya yang besar. Maka, karena kita sudah lebih dulu menerima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyatakan dan melaksanakan kasih yang nyata dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, marilah kita juga melaksanakan hukum kasih, saling mengasihi dengan sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu memberi kekuatan semangat bagi kami dalam melaksanakan tugas pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini.
Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan di HKBP Duren Sawit, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang dewasa, sampai yang lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang bergumul, yang mengalami kesusahan, sakit, penyakit, dan penderitaan, Tuhan beri kekuatan, dan yang berduka cita kiranya Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.